Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa safiyuh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di pembahasan tentang tauhid, masih tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kita telah membahas atau menguraikan secara singkat 5 syarat sebelumnya, yaitu yang pertama ilmu, kemudian yakin, ikhlas, kemudian mahabbah, dan juga apa yang terakhir kemarin? As-sidqu. Yang keenam, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Al-qabul yang lawannya adalah ar-rad, menerima. Setelah semua tadi, ya, di antara syarat la ilaha illallah, seorang mukmin harus menerima la ilaha illallah. Tidak boleh ada penolakan di dalam dirinya sedikit pun terhadap la ilaha illallah. Tentunya juga terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 23 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mereka menolak la ilaha illallah, menolak dakwahnya para rasul. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryah. Dan yang demikian itu tidaklah kami mengutus seorang rasul pun di suatu kampung, suatu negeri, kecuali orang-orang yang sombong, orang-orang yang melampaui batas yang ada di negeri itu, illa qala mutrafuha. Asal kata makna dari at-taraf adalah kehidupan yang bermegah-megahan, berfoya-foya. Ini menunjukkan bahwasanya biasanya orang-orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya diperturutkan, hidupnya hanya untuk memperturutkan syahwatnya, dia akan susah mendapat hidayah.
Makanya orang yang kadang diberi kemudahan secara finansial, lantas dia tidak gunakan di jalan Allah, justru yang terjadi biasanya dia akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Karena dia gunakan fasilitas tadi untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini bukan sekali dua kali, tapi ini sejak Allah mengutus Rasul. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami dapati orang tua kami dulu, nenek moyang kami, mereka sudah seperti ini agamanya, maka kami ini hanya ikut nenek moyang. Itu alasan setiap kaum kalau Allah mengutus Rasul, Allah mengutus Nabi untuk berdakwah kepada kaumnya, mereka akan mengatakan seperti itu. Dan yang mengatakan hal tersebut adalah orang-orang yang notabene-nya mereka kehidupannya berkecukupan secara finansial. Seorang muslim tidak dilarang untuk kaya. Kaya, kemudian dia gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, ini bagus. Ni'mal malu soleh inda rajulin soleh. Sebaik-baik harta yang baik adalah ketika dia dimiliki, dikelola, dipegang oleh orang yang baik pula. Tapi ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah, oleh orang-orang yang mereka memperturutkan hawa nafsunya, yang ada justru jadi sebab mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka mereka katakan, kalau kami dapati nenek moyang kami, orang tua kami seperti ini, kami cuma ikut mereka. Wa inna ala atharihim muqtadun. Maka Rasul yang diutus kepada mereka pun menjawab, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka Rasul yang diutus tadi membantah statement orang-orang yang tidak mau menerima dakwah tauhid, dakwahnya Rasul, yang mereka beralasan dengan mengikuti nenek moyang, maka dibantah dengan bantahan yang sangat telak. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul tadi mengatakan, apakah kalau sudah kami bawakan dalil hujah yang kuat, hujah yang lebih jelas, yang lebih mengikuti hidayah, lebih terang daripada sekedar mengikuti nenek moyang kalian. Kami bawa hidayah, para nabi, para rasul bawa dalil, bawa hujah. Tetapi sebenarnya mereka yang dari awal menolak dengan alasan kami mengikuti nenek moyang, bukan karena merasa nenek moyangnya benar, bukan. Itu hanya alasan saja. Yang penting mereka tidak mau menerima kebenaran, itu intinya. Dan di antara alasan yang paling kuat, karena nggak sesuai dengan tradisi, nggak sesuai dengan kebiasaan orang tua kami. Itu alasan mereka. Padahal bukan karena itu, intinya mereka tidak mau menerima kebenaran. Kita sendiri di dalam Islam diajarkan untuk memuliakan orang tua, mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua selagi itu benar. Tapi ketika yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya,
maka konsekuensi dari cinta kita kepada orang tua kita, kita tidak boleh mengikuti hal tersebut. Bukan malah orang tuanya salah kita ikutin terus, tidak. Islam mengajarkan kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Tapi batasannya tetap batasannya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang muda salah ditegur, manakala yang tua juga keliru jangan diikuti kekeliruannya. Karena manusia itu ya tidak ada yang maksum kecuali siapa? Para nabi dan rasul. Apalagi kalau jelas-jelas yang diikuti dari nenek moyang kita dulu, mungkin dia belum mendapatkan hidayah, belum Islam, ya tidak boleh diikuti kalau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Islam kita diajarkan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq atau fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita tunduk, kita ikut aturannya manusia, aturannya makhluk kalau itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, perintah atau aturannya Allah. Kalau itu merupakan kemaksiatan kepada Allah. Maka argumen yang disampaikan oleh orang-orang yang menolak kebenaran, menolak dakwahnya Rasul dengan berdalih kami ngikut orang tua, ini argumen yang tidak benar. Dan tadi kita sudah tegaskan, Islam mengajarkan kita untuk memuliakan orang tua kita. Apalagi kalau jelas-jelas mereka orang-orang yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tentu kita harus lebih cinta dan lebih memuliakan mereka. Jadi Allah berikan bantahan melalui lisan para rasul, ya. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah kalian tetap akan mengikuti nenek moyang kalau kami bawakan dalil yang lebih jelas, lebih kuat, lebih benar? Tapi jawaban orang-orang tadi apa? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka mengatakan kami kafir terhadap apa yang kalian diutus. Mereka mengatakan kepada Rasulnya, kami kafir terhadap ajaran kalian wahai Rasul, ajaran kamu wahai Rasul. Mereka kafir terhadap la ilaha illallah. Mereka kafir terhadap tauhid, tidak mau mengikuti hidayah yang dibawa oleh Rasul. Maka balasannya, hasil dari kekufuran mereka, mereka tidak mau menerima di dalam surat atau di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 25, masih dalam surat Az-Zukhruf, fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka kami balas mereka. Allah binasakan, Allah hancurkan mereka, ya. Maka lihatlah bagaimana kesudahannya orang-orang yang mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kebenaran. Endingnya apa? Endingnya kebinasaan. Meskipun mereka orang-orang kaya, meskipun mereka orang-orang hebat, tapi ketika mereka kafir terhadap petunjuk Allah, tidak mau menerima la ilaha illallah, dengan hujah ngikutin nenek moyang, Allah binasakan mereka. Apapun hujahnya, termasuk hujah mengikuti nenek moyang. Dan dari ayat yang mulia ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara sebab seseorang terhalang dari hidayah adalah ketika dia taklid buta. Dia taklid buta terhadap
ajaran pendahulu-pendahulu atau nenek moyang. Tadi sudah kita jelaskan, Islam mengajarkan kita menghormati, memuliakan orang yang lebih tua. Tapi tetap yang dijadikan barometer adalah syariat Islam yang mulia. Makanya ketika orang-orang yang hanya sekedar, pokoknya ini ajaran nenek moyang kami, ajaran orang tua kami, ini biasanya agak susah untuk mendapatkan atau menerima kebenaran. Contoh yang paling nyata, Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika hidup Abu Thalib ini berada di barisan depan di antara orang-orang yang membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya dia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, tidak mau bersyahadat, tidak masuk Islam. Sampai di akhir hayatnya, ketika kondisinya sudah semakin parah di akhir hayat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sayangnya dengan pamannya, maka didatangilah pamannya, masih terus didakwahi. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat yang dengan itu aku akan membelamu nanti di sisi Allah di hari kiamat. Tapi ketika Rasul mengajak pamannya dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang, ternyata di situ juga ada dua orang dedengkot kufar Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal. Kemudian dia mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, masa kamu mau mengucapkan la ilaha illallah? Kurang lebih gitu maknanya. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti sama halnya dengan engkau membenci agamanya bapakmu, agamanya Abdul Muttalib. Agamanya Abdul Muttalib apa? Agamanya Abdul Muttalib berada pada jahiliyah, kekufuran. Maka Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agamanya bapakmu? Seseorang ketika dihadapkan dengan pilihan seperti ini, pilihan tentang dia harus mengambil sikap yang berbeda terkadang dengan pendahulunya, dengan apalagi orang tuanya, ini bukan pilihan yang mudah. Ini pilihan yang susah. Jadi tidak mudah. Makanya Abu Jahal juga memprovokasinya dengan kata-kata tadi, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agamanya bapakmu? Maka sampai akhir hayatnya pun endingnya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah, sampai akhirnya mati dalam kondisi kafir. Dan Nabi ketika ditanya, setelah beliau wafat tadi, beliau meninggal siapa? Abu Thalibnya. Nabi masih mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan memohon ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku selagi saya tidak dilarang. Tapi setelah itu Allah turunkan larangan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, dilarang orang-orang yang beriman, dilarang Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang kafir yang mati dalam kondisi kafir atau musyrik. Meskipun itu orang dekat kita, meskipun bapak kita, meskipun orang tua kita. Maka setelah itu Nabi tidak lagi mendoakan. Dan ketika ditanya oleh keluarga beliau tentang jasa-jasanya Abu Thalib
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama Abu Thalib masih hidup. Dia selalu membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jasa-jasanya itu bermanfaat bagi pamannya setelah dia mati? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan syafaat khusus hanya untuk Nabi. Syafaatnya adalah untuk meringankan siksaannya Abu Thalib. Abu Thalib dalam hadis yang sahih disebutkan, Nabi mengatakan yang maknanya laula, seandainya bukan karenaku, kata Nabi, ya, maka dia berada di neraka yang paling dalam, di keraknya neraka. Tapi karena syafaat dari Nabi, maka dia fi duhduhatin minan nar. Dia hanya dalam riwayat disebutkan dipakaikan sendal dari api neraka atau dipanggang dengan api neraka di atas, tidak sampai yang paling dalam. Dan itu siksaan yang paling ringan, waliya'udzubillah. Tapi apa yang terjadi? Otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Bukan kayak orang kena bara api, tidak. Ya. Hanya dipanggang seperti itu, diberikan bara api di kakinya, otaknya mendidih, waliya'udzubillah, dan dia dalam siksaan seperti itu terus menerus. Maka seorang ketika mendengar hal seperti ini, dia berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari siksaan api neraka. Dan dengan cara apa? Cara yang paling utama yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah berusaha mengikuti kebenaran, berusaha mengikuti al-haq ketika kebenaran itu telah sampai kepada dia. Karena di antara doa yang hendaknya senantiasa dibaca oleh seorang mukmin, seorang muslim, apa di antara doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang batil, yang keliru, yang sesat itu sesat. Warzuqna tinabah, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkan kesesatan, meninggalkan kebatilan tersebut. Karena bisa jadi orang tahu ini benar, ini salah, tapi karena ada satu dan lain hal sehingga dia terkadang tidak bisa mengambil sikap yang benar. Dan seorang muslim harus senantiasa menanamkan pada dirinya, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah kita mendapatkan hidayah atau menjadi jalan hidayah kecuali semata-mata karena Allah. Jangan jumawa, jangan merasa diri hebat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengikuti kebenaran dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti kebenaran tersebut. Sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tadi Allah katakan fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka kami balas mereka, kami binasakan mereka, dan lihatlah kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran. Kemudian juga di antara dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita menerima al-haq adalah surat As-Saffat ayat 37. Surat As-Saffat itu surat ke-37. Ayatnya 35 dan 36. Kata Allah,
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang kafir itu dulu di dunia, kalau mereka dikatakan ayo ucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka enggak mau menerima. Mereka mengatakan wa qalu a inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka mengatakan, masa iya kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila ini, kata mereka. Wal ya'udzubillah. Mereka mengatakan Nabi SAW sebagai seorang penyair yang gila. Dan mereka menyombongkan diri, tidak mau mengikuti dakwah Nabi, tidak mau kalau disuruh beribadah hanya kepada Allah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menyombongkan diri. Dampak akhirnya apa? Balasannya mereka diazab di akhirat. Jadi seorang muslim ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus berusaha memahami dengan benar la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Sehingga bukan hanya diucapkan. Orang-orang kafir dulu, orang-orang musyrik dulu, mereka ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka enggak mau menerima, sombong. Kenapa? Di antara sebabnya mereka tahu kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi minta kepada Lata, tidak boleh lagi minta kepada Uzza, tidak boleh lagi minta kepada kuburan yang dianggap keramat, tidak boleh lagi percaya dengan jimat-jimat, tidak boleh lagi percaya dengan tukang sihir, tidak boleh meminta tolong kepada mereka. Mereka faham itu, makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kita yang sudah sejak kecil mengucapkan la ilaha illallah, kita harus berusaha memahami dengan benar makna la ilaha illallah serta konsekuensinya. Sehingga la ilaha illallah ini bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga didasari dengan keyakinan yang mantap di dalam kolbu, diucapkan dengan lisan, dan dibarengi dengan amalan yang selaras, amalan yang sejalan, bukan sekedar diucapkan. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari ayat serta hadis yang kita jelaskan tadi, yang pertama, seorang mukmin harus selalu berusaha untuk terus meminta hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa berdoa di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Masuk di dalam ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim, kita minta agar kita dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain di dalam Islam. Mengenal Islam lebih baik, memahami Islam lebih dalam, dan mengamalkannya itu termasuk siratal mustaqim. Amalan yang dulu kita nggak tahu, kita jadi tahu. Itu juga termasuk siratal mustaqim. Maka terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk di dalamnya agar kita dikokohkan di atas siratal mustaqim. Maka di antara doa seorang mukmin, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian di antara pelajaran yang penting adalah ketika kita mendengar al-haq, mendengar kebenaran, jangan sampai kita menolaknya. Jelas ayatnya, jelas hadisnya, kita belum bisa mengamalkan, sami'na wa ata'na, jangan mencibir, jangan mencemooh orang yang melakukannya.
Kalau kita nggak mampu melaksanakannya, diam, jangan mencemooh, karena itu bisa masuk dalam kategori istihza bidinillah. Dan juga jangan sampai kita masuk kategori orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat Allah, sehingga nanti ketika seseorang menyombongkan diri dari ayat Allah, fantaqamna minhum, Allah binasakan mereka, na'udzubillah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, seorang muslim hendaknya memilih teman, sahabat dekat yang baik, yang dengan itu sahabat tadi akan mengajak, akan mengingatkan dan menarik dia kepada kebaikan. Jangan justru memilih teman yang buruk. Yang buruk di sini terutama terkait tentang agama. Dia tidak peduli tentang ibadah kita, tidak peduli tentang salat, tidak peduli tentang akhlak kita, tidak peduli halal dan haram. Maka jangan bergaul dengan mereka. Bergaullah, jadikanlah sahabat orang yang akan mengingatkanmu untuk senantiasa taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mencari ilmu, berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Karena di antara sebab seseorang bisa istiqomah di atas kebenaran adalah ketika seseorang membekali dirinya dengan ilmu yang baik, ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar adalah ilmu yang menyebabkan orang semakin belajar, semakin takut dia kepada Allah, semakin sayang dia kepada sesama manusia. Adapun ilmu yang menyebabkan seseorang menjadi semakin sombong, menjadi semakin berani terhadap larangan-larangan Allah, dia larang begitu saja, maka ini bukanlah ilmu yang benar. Bisa jadi cara dia mencari ilmunya yang salah, atau dia mencari di tempat yang salah. Kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah karuniakan keistiqomahan kepada diri kita semua sampai akhir hayat kita. Demikian apa yang dapat kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.